Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Podcast Saga kali ini menampilkan hal-hal yang ada di dalam Innovation Days selama 2 hari ini, tanggal 27 dan 28 September 2022 yang bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, di mana Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta menampilkan Pusat Pelayanan Keluarga atau PUSPA dengan unggulannya konseling secara tele atau online. Telekonseling kita saksikan berbagai aktivitas dan juga kita sambut kehadiran Bapak Gubernur di tengah-tengah pameran inovasi ini. Yuk kita saksikan keseruan Pusat Pelayanan Keluarga atau PUSPA yang menampilkan berbagai layanan, antara lain di dalam forum ini adalah unggulannya telekonseling. Yuk. Sahabat keluarga, kita saat ini bersama dengan pengunjung Pusat Pelayanan Keluarga. Ada di sini Kepala Biro Pemerintahan Bapak Andriansa dan juga ada dari panitia dari Bapeda Bapak Hari. Nah, sahabat keluarga, kita coba berbincang-bincang nih dengan Bapak Karo Pemerintahan Pak Andriansa. Assalamualaikum Pak Karo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa nih booth-nya nih. Keren, amazing. Pak Karo, tadi udah nyobain belum telekonselingnya gimana? Cerita dong ke sahabat keluarga. Halo sahabat keluarga, saya Andriansa, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hari ini bersama Ibu Tuti, Kepala DPPP, hadir juga dari Mas Hari. Saat ini sedang mencoba konsultasi secara real time, secara online melalui dashboard PUSPA Jakarta. Luar biasa, pesat sekali kemajuannya. Kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, mendapatkan bimbingan, konsul dari ahlinya langsung, dari ruang lingkup yang bermacam-macam, persoalan kewirausahaan, persoalan hukum, psikologi, parenting. Keren. Tadi kebetulan juga saya berkonsultasi terkait dengan parenting. Alhamdulillah mendapatkan jawaban yang luar biasa. Insya Allah kita praktekkan bersama keluarga di rumah. Terima kasih Bu Tuti. Baik. Jadi tadi Pak Karo nyobain dengan ahli apa? Psikologi Bu dan parenting. Psikologi. Ya. Jadi ada psikologi dan itu bisa diakses melalui puspa.jakarta.go.id dan layanan kita secara cuma-cuma tentunya dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya sekarang beralih ke panitia. Ini ada Bapak Hari dari panitia dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Pak Hari, ini kira-kira Innovation Days yang 2 hari ini tujuannya untuk apa ya? Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga Bapak Karo atas kunjungannya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan baru dimulai ya Bu hari ini sampai dengan hari besok, Jakarta Innovation Days. Jadi kita melihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pemprov DKI Bu. Tidak hanya Pemprov DKI, dinas, badan, tapi juga swasta juga kita libatkan, masyarakat, universitas Bu, untuk menggali inovasi-inovasi apa yang sudah mereka lakukan untuk membangun DKI ini Bu. Gitu Bu. Baik, dan bagaimana setelah melihat layanan yang ada di puspa.jakarta.go.id ini? Bagaimana sebagai panitia melihatnya?
Oh, sebagai panitia kita sedikit takjub gitu ya, bagaimana konsultasi ini sekarang sudah tidak perlu lagi kita harus datang gitu ya Bu ya. Dengan adanya Go Digital ini membantu kita bisa langsung konsultasi kepada yang ahlinya tanpa kita harus bertemu langsung gitu Bu. Jadi sangat inovatif dan beradaptasi dengan kemajuan digital sekarang. Gitu sih Bu menurut pandang saya. Pesannya kepada sahabat keluarga gimana nih? Sudah ada layanan sahabat keluarga disuruh nyoba apa enggak? Coba. Iya. Pesannya ke sana nih. Pesan saya untuk sahabat keluarga dicoba wajib pelayanan Puspa ini. Mungkin kalau kita tidak berani hadir, dengan layanan Puspa ini sangat membantu kita untuk berkonsultasi dengan para ahlinya. Jadi wajib dicoba. Terima kasih Pak Hari. Saya Sama-sama, kembali kepada Ibu. Pak Karo nih. Pak Karo, pemerintahan kan mengkoordinasikan RW, RT, KDM dan sebagainya. Ada himbauan untuk mereka seperti apa untuk masyarakatnya, untuk keluarga dan sebagainya apabila membutuhkan layanan-layanan yang sesuai dengan yang tersedia di Puspa. Ada pesan untuk mereka Pak ke sana Pak? Kepada seluruh jajaran RT dan pengurus, kemudian RW, kemudian LMK, kemudian Dewan Kota dan seluruh kelembagaan kemasyarakatan yang ada di seluruh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama kita manfaatkan layanan konsultasi by Puspa Jakarta. Ini gratis, ruang lingkupnya cukup banyak dan bisa real time dan insya Allah bisa memberikan pencerahan dan wawasan dan penguatan buat kita seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta untuk sama-sama membangun Jakarta tentunya. Mari kita sama-sama manfaatkan, insya Allah bermanfaat buat kita semua, buat organisasi kita dan buat warga Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Karo, terima kasih. Pak Hari, terima Sama-sama, kasih Ibu. atas Sukses ya Bu. kunjungannya. Amin. Berkah selalu buat Ibu. Amin. Ini kita hadir untuk warga, untuk para sahabat keluarga dimanapun berada. Bahkan untuk fase saat ini tidak terbatas hanya keluarga yang berdomisili di Jakarta saja. Kita masih membuka platform kita untuk seluruh Jakarta di seluruh dunia. Masih belum kita batasi. Karena kalau platform online kan bisa diakses dari mana saja. Demikian sahabat keluarga, nanti kita ikuti keseruan yang lainnya lagi tentu saja. Salam-salam untuk sahabat keluarga. Sampai jumpa. Selamat siang, Bapak. Ya, saya Iwan, Ibu izin mau konsultasi terkait dengan anak saya. Oh iya, baik. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak. Oh, boleh. Saya Silakan. psikolog ya. Siap. Saya adalah psikolog sekaligus konselor Puspa yang pada siang hari ini akan Bapak. Iya, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Pak? Ya. Apa yang kira-kira ingin didiskusikan pada siang hari ini? Ya. Nah, sahabat keluarga, saat ini kita bersama-sama dengan Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat Biro Kesos, Bapak Iwan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Karo. Waalaikumsalam Bu Kades. Masya Allah, terima kasih nih kehadirannya Ya, di sama-sama, booth Ibu. puspa.jakarta.go.id yang Siap. milik Pemprov DKI Jakarta yang dioperasionalisasikan melalui Dinas PPAKP. Nah,
Tadi Pak Karo rasanya sempat nyoba ya, Betul, Bu. bagaimana kesannya Pak terhadap layanan yang disediakan oleh Pemprov ini yang namanya PUSPA, Pusat Pelayanan Terpadu, diantaranya ada telekonseling. Mungkin sahabat keluarga ingin tahu pengalaman Ya. Bapak. Ya, terima kasih Bu Kades. Barusan saya mencoba satu layanan konseling dengan psikolog anak ya. Ya, kebetulan ada beberapa tadi yang saya konsultasikan dan luar biasa. Artinya sekarang konsultasi dalam hal apapun, dalam hal ini tadi saya mencoba konseling dengan dengan psikolog anak. Artinya inovasi ini memudahkan kita ketika kita membutuhkan akses layanan, misalnya psikologi tadi, dengan mudah kita bisa mengakses layanan ini. Artinya dimanapun, tanpa harus ketemu, tanpa harus jauh-jauh, dengan membuka laptop, barangkali juga dengan gadget, bisa kita melakukan konsultasi dan konseling dengan siapapun yang kita inginkan, seperti itu. Tadi saya coba konsultasi masalah parenting ya, dengan masalah anak dengan psikolog. Dan ini saya pikir luar biasa, Bu Kades, akan sangat bermanfaat buat masyarakat karena mudah diakses dimanapun, kapanpun, tentunya dengan jadwal yang sudah tadi disepakati. Masya Allah. Ya, Bu. Tadi jawaban-jawaban dari konselor kami yang memang sebenarnya dia ya psikolog, Ya. profesional di bidangnya. Ya. Itu jawabannya tadi apakah memuaskan atau memang dia terkesan mengerti, paham dengan kebutuhan, menjawab pertanyaan atau gimana? Ya. Jadi saya sudah beberapa kali konsultasi atau konseling dengan psikolog anak ya. Tadi yang disampaikan ibu siapa tadi, salah Ibu satu konselor kami ya. salah satu konselor ya, cukup membantu memberikan masukan-masukan yang menurut saya cukup baik, dan barangkali juga nanti bisa membantu anak saya yang tadi saya konsultasikan ke beliau. Amin. Nah, barangkali untuk tindak lanjutnya tadi juga beliau menyarankan barangkali nanti akan dicoba anaknya sendiri yang langsung konsultasi gitu, Bu Kades. Baik. Supaya konselor tadi juga bisa mendengar dan melihat langsung apa yang menjadi permasalahan anak saya tadi. Ya. Nah, sahabat keluarga, ini adalah sebuah contoh bahwa seorang ayah itu juga harus peduli kepada keluarganya. Tidak hanya orang yang telah mengalami hal-hal yang tidak baik ya, tapi mengkonsultasikan kondisi keluarga kepada ahlinya ini adalah baik-baik saja. Untuk kebahagiaan, juga untuk keutuhan keluarga tentunya. Terima kasih ini Pak Karo sudah berbagi kepada sahabat keluarga bahwa silahkan jangan ragu-ragu, bukan tabu untuk mendatangi para konselor. Betul. Yang memang ahli di bidangnya. Apa saja yang ingin dikonsultasikan, layanan kami ini beragam. Mulai dari parenting, tadi contoh parenting untuk anak, juga kita menyediakan layanan-layanan lainnya, misalnya hukum ya. Hukum ini tapi kami batasi pada hukum untuk pencegahan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Ada juga layanan lain kontrasepsi misalnya, juga layanan-layanan menyangkut jackpreneur untuk wirausaha, serta layanan-layanan yang berkait dengan baduta, anak di bawah 2 tahun, anak di bawah 5 tahun, balita, tumbuh kembang anak dan sebagainya. Nah, ini tadi kan Pak Zithar ya, ini karena ini sifatnya yang dikonselingkan ini bukan sangat pribadi. Kalau sangat pribadi kita tidak akan buka, ini hal-hal umum saja, maka tadi ada yang mendengarkan di sebelahnya. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang privasi, kita juga akan lakukan di ruang-ruang privasi tentunya. Ini tadi sifatnya untuk edukasi bersama. Nah, tadi kan Pak Zithar mendengarkan proses konseling yang mana intinya ini kita memberikan layanan, Pemprov ini memberikan layanan yang diakses di mana saja, bisa di ruang ini atau tempat lain. Ini kesan Bapak seperti apa kepada sahabat keluarga? Kalau menurut saya layanan PUSPA ini sudah mewakili dari keinginan generasi milenial. Karena untuk generasi sekarang kan agak susah tuh mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya, ya, menyangkut hal yang pribadi, ya. Dia merasa tidak semua orang harus tahu permasalahannya. Tapi dengan layanan PUSPA ini sudah mewakili bagaimana generasi milenial boleh ya berbicara apa permasalahannya tanpa harus diketahui orang dengan hal yang paling pribadi. Itu pendapat saya untuk layanan PUSPA ini. Sukses untuk layanan PUSPA.
PPAPP. Keren. Terima kasih. Nah, ini Pak Karo lapor sekalian karena ini Pak Karo ini adalah mengkoordinasikan kami juga di Dinas PPAPP bahwa layanan kita ini inklusif. Artinya barang siapa anggota keluarga yang memiliki anggota keluarga maupun kerabat atau tetangga, kenalan yang memerlukan layanan, di mana layanan ini memerlukan bahasa penterjemah. Artinya klien itu berbahasanya berbahasa isyarat, kita berikan juga layanan yang berbasis bahasa isyarat. Maka jangan ragu-ragu, pilih nanti bahasanya apakah Anda berbahasa lisan atau Anda berbahasa isyarat. Jika berbahasa isyarat, pencet tombol bahasa isyarat tentunya. Kami akan segera menyediakan pada layanan tersebut konselor dengan didampingi juru bahasa isyarat. Nah, kita closing Pak Karo, ada pesan-pesan untuk warga maupun sahabat keluarga, kesan-kesannya apa nih Pak terkait dengan layanan Puspa ini? Barangkali terkait dengan layanan ini yang mungkin juga harus lebih dimasifkan Bu Kadis. Siap. Sosialisasi ke masyarakat. Siap. Supaya apa yang kita bangun, apa yang kita buat ini memang betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa diakses oleh masyarakat luas, masyarakat banyak. Siap. Sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan ini, bisa berkomunikasi, bisa konseling, bisa konsultasi dan lain sebagainya, akan membantu masyarakat ketika menghadapi persoalan-persoalan macam-macam ya. Tadi kalau seperti saya misalnya tadi konsultasi masalah anak. Nah, barangkali masyarakat juga ada masalah yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini atau apa yang dibuat oleh Bu Kadis beserta jajaran bisa dinikmati orang banyak, bisa dimanfaatkan orang banyak. Dan ini semoga terus berlanjut ya, bukan hanya untuk jangka waktu pendek tetapi selamanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Amin. Barangkali itu aja Bu Kadis. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Terima kasih ini Pak Karo atas kunjungannya, atas saran-sarannya dan juga arahannya. Semoga kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan layanan-layanan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekinian yang lebih mudah diakses. Bagi sahabat keluarga yang memiliki keterbatasan sinyal, misalnya ya sinyal karena ini berbasis internet, bisa mengunjungi spot-spot Wi-Fi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang ada di lebih dari 9.000 titik di seluruh DKI Jakarta. Dan utamanya untuk para pengunjung Airpetra itu bisa juga memanfaatkan Wi-Fi yang tersedia di Airpetra, sekaligus juga bisa difasilitasi gadget maupun laptopnya dan juga didampingi oleh para pengelola Airpetra tentunya. Nah, ini baru sekalian yang rasanya penting untuk kita ketika bicara Jakarta Innovation Day, maka bukan hanya melihat menu inovasi yang pernah terjadi, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses inovasi itu terjadi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Jakarta Innovation Day secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Hari ini kita akan mengikuti pemaparan tentang Puspa, Pusat Pelayanan Keluarga dalam rangka Innovation Days yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Sekyu Bapeda Provinsi DKI Jakarta di halaman Ruang Pola dan juga di lobi Balai Kota di lantai 1. Ada di lantai 1 dan ada di lantai 2. Sementara seminar tentang Innovation Days ini akan berlangsung di Ruang Pola. Salah satu di antara materinya adalah Pusat Pelayanan Keluarga Puspa,
Kita ikuti seminarnya berikut ini, yuk. Ada empat orang narasumber hebat yang akan sharing mengenai kolaborasi inovasi cerdas yang dilakukan khususnya di masa pandemi kemarin ini. Sebelum memulai saya izinkan memperkenalkan profil para narasumber. Yang pertama kita sapa Ibu Dr. Widya Stuti MKM. Kamu tuh. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Sebagai informasi saja, Sobat Inovasi Jakarta, beliau merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Undip, meraih Magister Kesehatan Masyarakat ya Bu ya, dari Universitas Indonesia, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita sapa Bapak Yudhistira Nugraha ya. Pak Yudhistira Nugraha, terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk memberikan insight di forum ini. Beliau sarjana dari STT Telkom kalau saya tidak salah. Terus selanjutnya gelar pendidikannya banyak banget ya. Saya sampai ngiri gitu. Magister Teknologi Informasi di bidang IT Strategic Planning dari University of Wollongong, Australia. Beasiswa pula dari Kemenkominfo. Selanjutnya gelar doktor di bidang Cyber Security dari University of Oxford, Inggris. Itu juga dapat beasiswa juga ya Pak ya, LPDP. Nah saat ini beliau menjabat sebagai Kepala UP Jakarta Smart City. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah man behind the gun dari aplikasi Jakarta ini, Jaki. Nah seperti itu. Berikutnya saya menyapa Bapak Satrio Pramudono. Nah ini terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Beliau merupakan profesional dengan keahlian di bidang supply chain, operation, distribution, and customer service. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional Pengembangan Halodoc ya? Nah ini aplikasi telemedicine yang sudah warawiri kemana-mana di level nasional gitu ya. Nah, narasumber berikutnya terakhir tapi juga pemegang peran penting dalam Pemprov DKI Jakarta di dalam memberikan pelayanan bagi warga, yaitu Ibu Insinyur Tuti Kusumawati. Terima kasih dulu atas kehadirannya kesehatan bersama di forum ini. Beliau merupakan sarjana, kalau istilah Bu Tuti, lokal. Jadi sarjana dari Institut Pertanian Bogor, baik S1 maupun S2-nya ya Bu ya. Tapi beliau adalah guru bagi saya sih sebenarnya. Seperti itu. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan buat beliau. Terhadap bencana, krisis atau apapun yang terkait dengan masalah-masalah selain kesehatan juga tentunya di luar kesehatan. Tentu bergandengan tangan kolaborasi untuk mengatasi itu semua sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Jakarta sebagai Smart Healthy City. Jadi pada saat pandemi itu bukan kita baru mulai belajar, bukan, tapi mempercepat bahwa platform digital harus disegerakan, harus sudah menjadi suatu budaya di kita, harus kita sampaikan kepada semua warga, kita harus siap untuk itu. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Nah, sebelum saya memaparkan terkait dengan Puspa, izinkan kami menyetel video 1 menit berikut ini. Ciptakan keluarga sejahtera.
PUSPA itu singkatan dari Pusat Pelayanan Keluarga. Nah, PUSPA sendiri ini diharapkan menjadi layanan untuk keluarga yang kami sering mengistilahkan layanan keluarga dalam satu genggaman. Kenapa? Karena Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ini sasaran utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga, dan kumpulan keluarga itu adalah masyarakat, kemudian perempuan dan anak. Nah, jadi semuanya kalau dirangkum ini adalah menjadi satu kesatuan keluarga yang di dalamnya tentu juga ada masyarakat. Nah, mandat yang diberikan kepada dinas kami ini adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Itu sebabnya kami kemudian merancang layanan yang berbasis digital ini yang diawali dari telah terbitnya Pergub ya. Ini tentu saja sudah dimandatkan di dalam sebuah aturan yang formal lanjut, yakni Pergub nomor 93 tahun 2020 yang sudah diubah dengan Pergub nomor 11, ini nomor 11 tahun 2022. Pusat Pelayanan Keluarga atau PUSPA sendiri baru ini diresmikannya oleh Bapak Gubernur pada tanggal 16 Juli yang lalu di Jakarta International Stadium di hadapan para kader Dasawisma, kader PKK dan masyarakat secara luas yang waktu itu kita berkumpul sekitar 80.000 orang di Jakarta International Stadium, yang di dalam Pergub ini dimandatkan sebenarnya pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu. Jadi satu pintunya ini mulai dari mencari datanya, yaitu data keluarga satu pintunya melalui aplikasi yang diberi nama Carik Jakarta, dan datanya dikumpulkan oleh Dasawisma sebanyak 76.114 orang Dasawisma yang membantu kita untuk mengumpulkan data. Di dalam Carik Jakarta sendiri ini memberikan gambaran profil keluarga sasaran. Jadi sasaran kesejahteraan keluarga di sana ada bisa kita tarik kesehatannya, pendidikannya, korban kekerasannya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kami coba ambil data misalnya ya, keluarga-keluarga yang ada di Carik Jakarta yang punya balita atau baduta 2 tahun ini cukup menarik nih, bahwa desil 1 ini lumayan banyak yang punya baduta dan balita, tapi semakin meningkat desilnya semakin menurun. Sebaliknya yang memiliki remaja 18 tahun ke atas, desil 1 ini relatif sedikit, semakin desil 10 semakin meningkat. Namun yang hamil ya, ibu hamil di sana ada, dan ibu setelah melahirkan ini rata di seluruh desil, hampir rata ada ibu hamil, hampir rata ada ibu pasien melahirkan. Ini contoh-contoh olahan. Tentu olahan lainnya bisa dilakukan untuk berbagai maksud dan tujuan. Nah, melalui aplikasi Carik Jakarta kami sudah injekkan di sana. Kami bisa langsung yang tadi dulu sebentar. Kami sudah bisa injekkan info-info penting. Kalau kita misalnya ingin mencegah stunting, maka info-info pencegahan stunting terhadap 5 tadi itu, 5 sasaran tadi langsung kami share linkkan melalui engine-nya Carik Jakarta atau melalui aplikasi Carik Jakarta, dan 76.114 orang Dasawisma ini telah dilengkapi dengan 2,5 juta nomor telepon. Jadi nomor telepon binaan-binaannya itu keluarga-keluarga sudah dimiliki oleh Dasawisma, mereka bisa share linkkan. Nah, setelah mereka mendapatkan link dengan berbagai informasi yang diperlukan, what next? Jadi di dalam link itu kami informasikan kalau misalnya ibu sedang hamil, periksakanlah ke sarana fasilitas kesehatan terdekat, ada puskesmas, ada RSUD. Apabila ingin ngobrol-ngobrol, kalau mau datang bagus, tapi kalau waktu pandemi nggak bisa datang, ya bisa akses ke layanan-layanan online. Layanan online banyak, bisa kemana-mana. Tapi yang kita sediakan platformnya adalah melalui PUSPA ini, dan tentu saja cuma-cuma. Lanjut, ini layanan kami ya. Masyarakat pengguna PUSPA mayoritas ini mengakses layanan-layanan yang kami sediakan. Ini layanan yang kami sediakan mulai dari konselor hukum, tapi hukumnya ini untuk pencegahan tindak kekerasan berbasis gender, ada psikologi berbasis pencegahan kekerasan berbasis gender, ada kontrasepsi, laktasi, kehamilan pasca melahirkan, kewirausahaan, parenting.
Nah ini contoh konselor-konselor yang bertugas nanti kalau diakses di puspa.jakarta.go.id. Apabila nanti di sana ada tombol hijau menyala, itu artinya mereka sedang on duty. Jadi mereka yang sedang bertugas menjalankan tugas konselornya. Di dalam layanan Puspa ini juga kami sediakan pilihan bahasa. Di sana ada hijau itu berbahasa lisan. Apabila seperti kita ini berbahasa lisan, pencet tombol hijau. Apabila berbahasa isyarat, pencet tombol merah. Begitu tombol merah dipilih, bahwa kami akan mengetahui klien kita ini memerlukan penerjemah bahasa isyarat yang juga langsung kami sediakan. Layanan ini inklusif, berbasis video. Jadi kami nanti langsung putarkan zoomnya atau sediakan link zoomnya. Nah ini tuh mirip-mirip seperti kalau di negara maju itu sudah ada layanan berbasis VRS, Video Relay Service. Video Relay Service ini adalah telepon yang disediakan atau saluran telepon yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Begitu dia angkat teleponnya, begitu operatornya itu langsung menyediakan video dan itu sudah langsung dengan bahasa penerjemah. Kenapa VRS ini menjadi matters? Kami dalam melayani disabilitas sempat diminta untuk menyediakan layanan ini oleh teman tuli, ya istilahnya, mereka menamakan diri ini oleh teman tuli. Maka kami respons walaupun belum VRS sekali ini kami, tapi semacam layanan VRS sudah juga kita sediakan di sana. Nah sepanjang sudah buka sejak diresmikan oleh Pak Gubernur tanggal 16 Juli yang lalu, kita bisa lihat di sana persentase yang diakses oleh masyarakat layanan ini tertinggi ini 33,99% menanyakan tentang kontrasepsi, berikutnya 20 tentang 69% kewirausahaan atau jackpreneur, kemudian 17,65% ini psikologi. Psikologi ini macam-macam, bisa di sana penanganan tindak kekerasan ataupun tindak kekerasan yang dialami maupun parenting. Lalu kemudian 10,89% kehamilan dan pasca melahirkan, 10,24% ini laktasi, dan 6,54% itu hukum. Kami menyediakan advokat hukum ini, konselor hukum untuk basisnya adalah kekerasan berbasis gender. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Puspa tadi sudah disebut oleh moderator kita yang ganteng, Pak Haji ya. Itu menyebutkan bahwa Puspa ini dibangun secara kolaborasi. Jadi zero APBD, zero APBN, at all ini mas. Zeronya zero at all, gede banget zeronya. Nah, kolaborasinya ini mulai dari penyediaan ruang sarana prasarana. Ruang sarana prasarana di lantai 8 gedung Dinas PPAPP sudah di BAST-kan senilai 1,6 miliar. Ini adalah CSR dari PT Hanwha Life Insurance. Kemudian kami juga membangun web. Ini sekarang ini web yang kita jalankan ini dibantu juga oleh Save the Children. Dibantu oleh Save the Children yang awalnya berbasis chat. Berbasis chat itu jadi konsultasinya berbasis chat. Karena kami zero tadi itu APB dan APBD, kami mendayagunakan tenaga-tenaga yang ada di kami. Konselor-konselornya ini mulai dari penyuluh KB yang sekaligus juga bidan, lalu kemudian konselor hukum dan psikolog yang sudah kami hire untuk layanan IP2 TP2A untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah khusus untuk yang PKB bidan tadi, ini tuh usianya sudah hampir-hampir seusia saya. Jadi kita ini baby boomers yang kalau suruh ngetik itu mikirnya jauh lebih lama. Jadi kayak ujian bahasa Indonesia, keringetan walaupun berhasil. Nah akhirnya ketika kita melihat ketersengsaraan para konselor kita, lalu kemudian kita berpikir lagi, kemudian kita, wah ini nggak bisa nih chat, ini nggak bisa chat. Lalu kita ubah langsung berbasisnya video, berbasisnya Zoom. Beruntung kita kemarin ini memang sudah mengantisipasi memiliki langganan Zoom yang kami peruntukkan sebenarnya untuk maksud lain, tapi kita split ke sini sebagian untuk yang Zoom itu. Nah akhirnya sekarang kita berbasis video, jadi begitu konsultasi nggak keringetan lagi konsultasi kita.
Ini yang terlibat ya selain tadi Save the Children juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini sudah ada 14 perguruan tinggi ber-PKS dengan kita. Mereka mengisi tentu substansinya. Konteksnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sepanjang pengabdian kepada masyarakat itu ada, sepanjang itu pula kita bisa mendapatkan kolaborasinya dari perguruan tinggi. Dan mereka ini kan ahli di bidangnya, apalagi yang memiliki fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas psikologi, kedokteran, kebidanan. Kita juga dengan sekolah tinggi kebidanan juga berkolaborasi. Nah, selain itu tentu dalam penggerakannya, dalam penggerakan ini backbone kita adalah organisasi perempuan. Tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini memiliki struktur sampai ke bawah, sampai ke Dasawisma PKK, yang itu di-manage, diorganisir dengan sangat baik. Jumlahnya Dasawismanya ini 76.114 orang yang kita rekrut. Kemudian selain itu untuk kepentingan internal ASN, organisasi perempuannya tentu Dharma Wanita Persatuan. Dan ada satu lagi organisasi perempuan backbone kita, yaitu BKW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita, yang dia memiliki 59 anggota. Anggotanya ini juga organisasi-organisasi wanita, mulai dari istri TNI, Polri, kemudian Fatayat NU, Aisyah, lalu kemudian Warakhauri dan sebagainya. Ada 59 organisasi perempuan tergabung di dalam BKW. Itu backbone kita, organisasi perempuan, di samping organisasi perempuan lainnya tentu saja ada LBH Apik dan sebagainya. Selain itu juga ada NGO ya seperti Save the Children, Dunia Usaha tadi yang sudah berkolaborasi, dan juga ada profesional, perorangan juga. Benar-benar kita mendapatkan kemarin ini, terutama ketika pandemi ya, banyak sekali uluran tangan dari mereka yang berbondong-bondong membantu. Termasuk penggerakan ini tidak hanya pada platform Puspa saja, tetapi juga untuk penggerakan seluruh hal yang sedang dirasakan atau dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta, utamanya ketika pandemi. Ini Dasawisma tadi juga sempat disebut oleh Bu Kadis Kesehatan. Mereka menjadi backbone juga untuk ngoprek-ngoprek masyarakat agar mau vaksin, termasuk Pak Haji ya, disuruh vaksinnya. Nah, itu benar-benar tuh Dasawismanya bekerjanya luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang bisa saya diberikan kisi-kisi oleh panitia dan juga oleh Pak Haji, apa yang bisa kita berbagi lesson learn dari kami membangun Puspa ini. Yang pertama, bahwa menghadirkan layanan digital untuk masyarakat tidak harus menunggu alokasi anggaran, karena kebutuhan masyarakat itu sendiri tidak bisa menunggu. Jadi artinya seperti Pak Gubernur senantiasa berikan arahan kepada kami, mulailah dari gagasan. Gagasannya ini adalah memberikan pelayanan terpadu satu pintu kesejahteraan keluarga, yang kami melengkapi pelayanan konvensionalnya dengan layanan yang berbasis digital. Jangan ragu Bapak lapor itu ya. Kalau lapor ini di samping tadi itu Jakarta Siaga 112. Kemudian di platform kami di tadi itu puspa.jakarta.go.id di lapor tindak kekerasan. Di situ pilihannya ada dua. Apakah mau bicara dengan telepon atau mau chat lewat WhatsApp, langsung dia terhubung ke unit reaksi cepat kami di P2 TP2A. Apabila dibutuhkan penjangkauan, kita punya standby 24 jam selama 7 hari seminggu, itu untuk penjangkauan korban apabila memang perlu untuk segera dilakukan penjangkauan. Baik, jumpa di Puspa. Ini sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Sahabat keluarga, tadi kita baru saja menyelesaikan seminar yang bertajuk aplikasi digital ya, yang menyelamatkan kita di kala pandemi, yang salah satunya adalah aplikasi Pusat Pelayanan Keluarga atau Puspa, di mana di dalam Puspa ini juga salah satunya selain konseling berbasis online atau digital, juga di sana ada menu lapor tindak kekerasan. Nah, saya bersama sahabat saya ini luar biasa, beliau ini adalah Kepala Dinas
DP3A Provinsi Aceh nanti bisa memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat keluarga yang ada dimanapun berada. Silakan Ibu, sahabat keluarga. Halo sahabat keluarga semua, saya Nevi Aryani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, yang alhamdulillah berkesempatan hadir ke acara Jakarta Innovation Day dan bertemu dengan Ibu Titi yang rupanya juga mendapat penghargaan ya Bu ya, istilahnya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu inovasi pemapar inovasi daerah Jakarta. Iya, dan benar. kami juga dari Aceh kebetulan juga punya inovasi terkait dengan sistem data informasi gender dan anak yang sebelumnya juga datang nih ke Ibu Tuti untuk belajar sebelumnya. Baik, terima kasih. Nah, Bu Nevi tadi itu kan sudah melihat bagaimana pusat pelayanan keluarga atau PUSPA ini sudah memberikan layanan kepada warga. Bagaimana kesan-kesan Ibu terhadap pusat pelayanan keluarga atau PUSPA? Iya, luar biasa aplikasi yang disajikan ada 5 ya yang saya dengar, dan kemarin saya Bu Tuti sudah berkesempatan mengunjungi botnya dan baik. Saya sudah banyak bertanya pada teman-teman, rupanya ada konseling terkait ekonomi, hukum, kemudian psikologi, laktasi dan parenting dan katanya konselornya hampir 30 ya Bu Tuti. Betul, tapi gantian tiap hari. Dan makanya tadi saya mau tanya gimana sih sistem pembagian tugasnya dan rekrutmen SDM-nya ini Bu Tuti sehingga bisa terlayani warga Jakarta yang kita tahu bahwa sangat kompleks permasalahannya. Baik. Ini sebenarnya konselor-konselor yang ada di kami ini konselor yang satu penyuluh keluarga berencana yang dari bidan, jadi PKB bidan yang sudah memiliki izin praktek itu kita juga tugaskan sebagai konselor di PUSPA. Lalu juga ada kami merekrut tenaga ahli di bidang psikologi maupun advokat bidang hukum yang selama ini membantu kami di P2T P2A, namun kita berikan tugas tambahan untuk juga melakukan konseling secara online melalui aplikasi PUSPA ini. Jadi demikian Ibu Nevi. Iya, luar biasa dan tidak anggarannya tidak dengan anggaran APBD ya istilahnya ya. Iya, kami tidak memiliki anggaran secara khusus untuk membangun PUSPA ini, tapi secara kolaborasi baik dengan dunia usaha maupun dunia juga dengan dunia pendidikan, perguruan tinggi dan juga dengan NGO. Ya, mudah-mudahan kami bisa mereplikasi dan juga menduplikasi. ya. Nanti di daerah tentu saja menyesuaikan dengan kemampuan daerah kami. Pastinya. Nah, sahabat keluarga, senang sekali kita berbincang-bincang dengan Ibu Nevi. Lalu kemudian juga ini tentu saja di antara sahabat keluarga banyak sekali juga dari Dasawisma. Ibu ini kita panggilkan ada satu orang Dasawisma juga di sini. Ibu Dasawisma. Nah, kita juga Bu Nevi tetap di sini nih Ibu Dasawisma dari mana, perkenalkan dengan sahabat keluarga. Ini kita ada di podcast Saga Ibu. Oh gitu. Saya Kiki dari Dasawisma Cipinang Muara RW 4. Salam buat Dawi semua ya Bu ya. Iya, buat Dasawisma semuanya. Ibu tadi sudah nonton kan PUSPA ya, pusat pelayanan keluarga PUSPA, gimana kesan-kesan Ibu? Ini kan kita baru disuruh itu ya Bu, nge-share ke warga ya Bu. Betul. Ya, jadi alhamdulillah saya bisa bertambah lagi untuk menginformasikan keluarga ya apa yang tadi saya dapat dari penjelasan Ibu sama yang kemarin kita dapat di tutorial Dasawismanya gitu. Jadi nyambung semuanya. Alhamdulillah. Jadi bagi seluruh warga DKI yang sudah dioprek-oprek sama Dasawisma waktu didata dengan Jaring Jakarta, sekarang saatnya Dasawisma kembali hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sahabat keluarga untuk memberikan layanan. Nah, layanan apa saja itu silahkan cek di PUSPA. Di PUSPA itu layanan-layanan yang diberikan secara bayar apa tidak Ibu? Tidak Bu. Cuma. Tidak berbayar. Dapat informasi banyak, gratis ya manfaatnya. Betul. Ada pesan-pesan untuk sahabat keluarga dari Dasawisma? Buat warga Jakarta yang sudah di-share link PUSPA-nya dipelajari karena di situ banyak sekali informasi mengenai anak dari mulai balita, ibu sampai setelah pasca melahirkan juga remaja.
dan masih ada lagi yang lain tentang kesehatan warga Jakarta ya Bu. Betul. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan Supaya tidak stunting. Iya. Percepatan penurunan stunting. Betul, yang penting ikro ya Bu, Baca. Siap. Nah, sekarang Bu Nevi ada pesan ini jauh-jauh dari Aceh. Ada pesan untuk sahabat keluarga? Silakan. Ya. Pada sahabat keluarga semua, luar biasa program dan aplikasi yang menjadi inovasi dari PPAPP DKI Jakarta, dan ini bisa diakses oleh seluruh keluarga dan menjadi kesejahteraan ya kepada semua warga Siap, Jakarta. insya Allah. Terima Ya, kasih atas luar biasa. kebersamaannya. Iya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan podcast Saga kali ini. Sampai berjumpa di podcast Saga berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan juga tentu saja subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.